apa dulu identifikasi sana itu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa MTV, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ini kita ada di program Mutiara Sehat ya, biasanya. Dan kali ini spesial sekali karena kita bersama dengan pembina. Kalau saya bilang pembina, bagaimana? Benar atau pembina ya? Pembina dari kampus Cordelia, begitu ya? Cordelia. Ada Mas Adi Fuad Rahmadi, begitu ya? Mas Adi Fuad Rahmadi. Gimana Mas? Suka dukanya ketika benar-benar membimbing anak-anak yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara suka, itu memang ya, karena kita menikmati apa yang kita kerjakan. Kalau duka itu dalam mendidik anak-anak bukan tulus, pasti ada dukanya. Karena memang terkadang ketika mereka pertama kali masuk ada penanganan sama sekali, kita ini diuji secara mental dan fisik. Kenapa kalau saya bicara mental dan fisik? Karena anak-anak ini kan belum pernah ditangani oleh kami, sehingga terkadang ini mereka mengeluarkan respon yang sangat cepat. Tiba-tiba mereka memukul dari belakang, tiba-tiba mereka ada yang cara bicaranya juga belum tertata dengan baik, sehingga ini yang perlu kita PR ya, ada PR juga. Tapi ya memang harus benar-benar butuh kesabaran yang luar biasa, kesabaran ekstra ya, karena memang mereka itu sangat spesial ya, kalau kita bilang sangat spesial sekali. Kalau kita ngomongin soal anak yang biasa aja agak susah kadang ya, kalau kan anak-anak biasa tuh ada yang nakal juga ya kan. Bagaimana dengan anak yang luar biasa? Bagaimana super sabarnya nih Mas ya menangani orang segitu banyaknya. Kira-kira ada berapa orang Mas yang ada di kampus Cordelia begitu? Begini aja, memang kita dalam penanganan itu memang kita tidak bisa dalam kuota banyak, karena memang penanganan maksimal itu harus ditunjukkan oleh hasil-hasil juga, salah satunya adalah pendidikan. Jadi kita maksimal dalam setiap tahun kita bisa minimal 15. Namun binaan kami di luar sana bisa lebih banyak. Jadi memang untuk yang khusus masuk di kelas kami itu memang yang kita bina setiap tahunnya dengan 15. Namun di luar kelas itu kita banyak binaan sampai dengan 50 lebih. Tapi ya emang ya, berarti ini tuh gak hanya Jawa Timur saja atau gak hanya Surabaya saja, tapi seluruh itu bagaimana? Iya. Seluruh. Jadi memang kita menangani bukan hanya anak-anak bukan khusus dalam area Surabaya saja, bahkan Jawa Timur saja, namun kita juga seluruh Indonesia. Kita pernah mendapatkan anak-anak dari Jakarta, kemudian dari luar pulau Jawa pun juga ada. Dengan karakter yang berbeda-beda pastinya ya, dengan watak yang berbeda-beda, karena setiap daerah itu kan mempunyai watak yang berbeda-beda. Dan bagaimana dengan karakternya, apalagi mereka itu sangat spesial sekali. Bagaimana dengan menangani wataknya mereka yang berbeda-beda, dengan bahasa juga kan, pasti logatnya juga beda. Pasti bagaimana nih Mas, ada keseruan tersendiri pasti ya kan? Iya, jadi memang pertama kalau misalnya kita kedatangan teman-teman baru, kita harus mengenali bagaimana budaya mereka dari tempat asal mereka. Kemudian kita juga observasi wawancara terhadap orang tuanya, sehingga ketika kita melakukan penanganan itu tidak salah. Kemudian kita juga harus melakukan pendekatan kepada anak didik kita, karena pertama yang kita harus dalami adalah karakter dia, sehingga ketika kita mengenali karakter, barulah kita bisa melakukan penanganan. Pengalaman apa yang unik ya, yang bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian ini? Rasanya ini loh yang ada di belakang layar gitu. Harus tahu nih ya kan, harus tahu benar-benar harus tahu Mas. Aku aja ya kalau ngomongin, aku awam kan ya, belum pernah banget nih benar-benar bersenggolan langsung dengan orang yang spesial gitu. Bagaimana dengan Mas gitu? Jadi begini aja, memang kalau misalkan kita bicara
sabar. Karena percaya nggak Mbak Ica, ketika saya mengatasi contohnya saja ada yang namanya ridho. Ridho itu dengan hambatan autis di mana waktu pertama kali masuk itu handphone nggak bisa lepas Mbak. Mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur, handphone itu tidak pernah mati dan harus posisi dicas. Nah itu salah satu yang memang harus kita tangani dengan betul-betul serius. Sampai pun kita mandi, itu mandi sampai saya Mbak yang pertama kali mandi juga itu. Nah, handphone itu juga dibawa. Nah itu pertama kali ketika masuk kita tidak boleh langsung merampas itu. Jadi kenapa kok kita tidak boleh, karena sama saja nanti kita membuat anak stres. Nah sekarang bagaimana caranya dengan pendekatan awal, dengan pengenalan itu, sehingga nanti kita pelan-pelan kita mulai mengurangi intensitas dia menggunakan handphone. Jadi pertama itu punya perjuangan Mbak, yang namanya dipukul, digigit sama dia itu bagi kita sudah hal biasa itu Mbak. Tapi masnya gimana nih? Ya kita kan manusiawi ya, benar Yeah. manusiawi. Pasti ada marah, pasti. Yeah. Ya, pasti ada marah. Tapi gimana? Benar-benar meredam kemarahan itu biar tidak terceplos langsung. Soalnya kan kalau mereka itu pasti kalau kita marah mereka dengar. Gitu. Benar nggak sih? Betul. Karena kekuatan anak-anak dengan hambatan autis itu lebih besar daripada kita. Meskipun kita pegang anak itu, kita pegang orang tiga aja mereka masih bisa lepas itu. Jadi cara penanganannya memang begini Mbak Ica, ketika kita memang menyiapkan betul-betul mengurus anak-anak itu dengan khusus, yang pertama harus kita dengan kesabaran. Tanpa kesabaran jangan coba-coba untuk masuk ke dunia disabilitas. Iya. Benar sekali. Iya, iya. Ya itu sih Mbak Ica. Jadi memang kami dalam merekrut pendidikan kita juga harus tahu bahwa yang pertama kali kita inginkan bukanlah sebuah keterampilan dalam hal skill. Yang perlu kita inginkan dari setiap pendidik adalah kesabaran. Ya, soal skillnya. Karena tanpa kesabaran sepintar apapun kita tidak akan bisa menjadi mereka. Ada berapa nih yang sudah menjadi guru sabar? Iya. Kalau kita ngomongin guru, kita bener ya ngomongin Iya. guru sabar yang mendidik di Universitas Cordelia, gitu ya. Jadi gini Mbak Ica, memang kami ini kan sebuah lembaga, namun kita ini bukan sebuah lembaga yang besar banget. Tetapi karena pengalaman kita yang memang sudah mendalami dunia disabilitas, kami berusaha memberikan tempat wadah ruang bagi adik-adik yang memiliki usia 18 tahun ke atas itu untuk bisa merasakan dunia pendidikan yang selanjutnya. Jadi memang ini Mbak Ica sih, apa namanya, ya kalau kita tetap katakan kenapa kok kamu sekolah dulu ya, karena begini, dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus setelah SMA itu mereka sangat bangga ketika mereka disebut oleh mahasiswa. Misalkan aku sudah mahasiswa, setidaknya kita sudah bisa menghargai mereka. Karena kalau misalnya kita masih mereka mahasiswa, itu mereka akan hilang percaya dirinya. Jadi sekecil apapun kita harus menganggap mereka dengan baik. Jadi kita tingkatkan percaya diri mereka. Dan tadi sempat ada bocoran ya dari Masnya, kalau Siap. Masnya anak-anak ternyata ada yang berkeinginan menjadi public speaker. Iya. Ya. Bener gak Amin, nih? iya, iya. Semoga loh Mas. Amin, amin, Apa amin. sih yang enggak begitu kan? Iya. Jadi memang begini Mbak Ica, kenapa kok kami ingin sekali bersama dengan Aula. Ini AMTV ya? Ya, MTV Aula Media Televisi. AMTV Aula Media Televisi. Jadi kami tentunya meningkatkan penerapan komunikasi anak-anak bersama dengan AMTV Aula ini, sehingga karena begini, sebenarnya ketika kita menginginkan perkembangan dari anak-anak itu khusus ketika terjun di masyarakat adalah sebuah kemampuan komunikasi. Jangan sampai ketika kita memberikan adik-adik mereka skill, tetapi mereka cara komunikasi mereka tidak bermanfaat. Nah ini nanti yang tercipta bukan manusia seutuhnya, yang tercipta adalah robot pekerja. Karena kalau mereka bekerja bisa, misalkan mereka fokus nih, tapi ketika diajak ngomong mereka tidak mau. Kemudian ketika mereka diajak ngomong mereka ngomongnya kasar dan tidak sopan, itu jadi perhatian. Nanti kita akan undang ya, coba deh undang salah satu dari mereka untuk tampil di sini kan bagus ya. Iya, siap. Nanti ada deh yang dipanggil untuk ngobrol sama kita. Boleh. Kapan gitu ya untuk ngobrol.
biar kita tahu bahasanya anak berkebutuhan khusus itu juga bisa maju, benar nggak sih? Pasti bisa maju dan bisa menggapai cita-citanya. Gitu. Saya setuju sekali Mas, karena kita kalau ngomongin orang difabel ya, seseorang yang berkebutuhan khusus itu pasti ada kelebihan tersendiri, gitu ya Mas. Iya. Dan kita sebagai pendidik ya, pastinya sebagai pendidik harus benar-benar mengeluarkan itu. Iya. Iya kan? Iya. Biar mereka tahu potensi mereka, bahwasanya mereka itu bisa diandalkan, begitu Mas. Iya. Iya kan? Betul. Oke, salah satunya adalah ketika mereka belajar mengenal dunia media. Gitu. Gimana Mas? Mereka kok bisa setuju ke sini ya kan? Gimana antusiasnya? Gitu. Iya. Karena begini Mbak Ica, selama ini kan yang mereka lihat kan hanya di televisi Mbak Ica. Mereka sering melihat berita, kemudian mereka sering melihat orang menyampaikan berita-berita yang presenter begitu. Iya. Ya, jadi alangkah baiknya ketika mereka itu bisa merasakan langsung di situ. Pertama memang begini, anak-anak ini sering melihat televisi dan beberapa anak kami ini suka menyampaikan informasi berita terkait dengan BBM, salah satunya sekarang lagi booming, kemudian terkait dengan apa lagi itu COVID yang kemarin sempat apa itu muncul secara berlebihan, kemudian beberapa kebijakan pemerintah juga mereka kritis baca. Jadi ketika saya bicara berpikiran begini, bagaimana ya jika anak-anak kita ajak ke sebuah media televisi. Nah ternyata ketika saya sampaikan ke anak-anak, mereka sangat antusias karena mereka berpikir, wah aku masuk TV nih, karena pikiran mereka itu singkat Pak Ica. Iya. Aku masuk TV nih, aku nanti bisa jadi presenter Pak. Ketika mereka sudah pertama kali enjoy, maka ketika itu mereka akan merasa enjoy. Wow, jadi ini benar-benar harus tahu nih. Ini mereka kan lagi melihat nih ya, melihat kita lagi berbicara, melihat kita lagi berkomunikasi di sini karena ditayangkan juga di sebelah ya. Jadi mereka akan merasa bangga. Oh ternyata nanti mereka akan tahu beritanya nanti malam ya. Mereka tampil ya. Kalau beritanya nanti malam, monggo nanti saya kasih linknya atau Pak Herlambang yang kasihnya gitu. Yang penting kan mereka senang Mas. Siap. Benar-benar kita harus ajak mereka untuk memahami dunia jurnalistik gitu. Kalau kita ngomongin soal media Mas, mereka itu lebih suka ngomong apa nulis atau bagaimana? Ya, jadi ada beberapa teman-teman di situ yang memang mereka itu cara menyampaikan pendapatnya, cara menyampaikan pendapatnya dengan cara berbeda. Ada yang cara menyampaikannya melalui tulisan, ada yang cara menyampaikannya mereka melalui lisan. Jadi ketika mereka berusaha untuk menyampaikan itu, maka kita harus mewadahi. Jadi jangan sampai mereka itu tidak bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Karena mereka bingung ya. Oke, ini menarik banget ya, bakal kita ulas lebih dalam lagi. Tentunya setelah pariwara berikut ini ya, dan tetaplah bersama kami. Mau kayak apa segmen ta? Iya. Ya wes, gak apa-apa. Aku mau sampean lho iki. Dua segmen aja tapi didohokno gak apa-apa. Iku mau kan dua. Nah, masuk aja kamu sih. Masuk, Iya, ya. Tes. Tes, tes. Masuk. S. Cordolia. Cordolia. Wes. Oke. Ajak pacaran. Standby. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, balik lagi bersama saya Camalia di program Mutiara Sehat. Tentunya hari ini kita bersama dengan orang yang spesial sekali dari kampus Cordelia ya, bersama dengan pembinanya ya, Mas Andi Fuad Rahmadani, begitu Mas Andi. Mas Andi. Oke Mas, ini kita tadi sempat berpikir untuk bagaimana kalau kita mendatangkan adik-adiknya langsung. Sekarang bersama dengan adik-adiknya ya. Kedua adik-adik yang spesial sekali dan mereka sudah mahasiswa. Wow. Mas, apa ini kenalan di sini? Saya Nanda Rizka Marta, usia saya 26 tahun. Loh, seumuran.
Seumuran Mbak Ica. Iya. Maksudnya tinggal 1 tahun ya. Oke, seumur serius itu umur berapa? 29. Siapa namanya? Sumi Erian namanya. Jadi mereka adalah teman-teman saya ternyata. Iya ya Mbak Ica. Ini gimana nih sekolah di sana nih? Gimana rasanya? Gimana semangatnya? Gitu. Ya senang sih cari Mm-mm. teman terus Mm-mm. beberapa wawasan itu ilmu lain terus cari jualan Jadi jualan juga. terus cari apa jadi ya mandiri. Oke. Jadi kalau misalnya diajarin banyak ya pas kalau sudah keluar dari sana berarti benar-benar harus sesuai ya Mas ya biar tidak mengecewakan Mas Andi ya begitu ya Mas ya. Betul Mbak Ica. Ya. Kalau kamu cita-citanya apa Mas? Aku sungkan nih ternyata seumuran. Gimana nih? Kamu cita-citanya apa Mas? Cita-citanya pengen jadi seniman sama sinetron. Wow. Cocok ini Mbak Ica. Cocok ya. Berarti emang public speakingnya harus top. Iya. Gimana Mas? Sudah mulai belajar untuk public speaking atau Ini bagaimana? lumayan ya guys. Oh ini belajar jadi YouTuber itu. YouTuber. Wow. Jadi YouTuber bagian apa nih Mas? Kita kalau ngomongin soal YouTuber itu kan banyak sekali konten ya Mas ya. Nah, misalnya kuliner atau misalnya jalan-jalan atau sih apa nih? Semuanya. Semuanya. Kalau dari Mas sebelahnya, Mas apa nih Mas ganteng? Dua-duanya ganteng ini. Maksudnya, Hah? Mas Rian. Mas Ria, konsentrasinya apa nih di kampus? Desain? Oke. Membuat Wah. masker. Hah? Membuat masker dia bisa. Mendesain masker. Desain masker biasa. Terus desain apa lagi nih? Kalau yang ini membuat aninya Natal. Apa? Natal. Natal. Ya, yang ini. Oh pohon Oh. Merry Christmas Iya. itu lah, pohon yang Pohon, Christmas iya. itu lah. Wow. Terus desain apa lagi nih? Mulai mulai itu. Logo ya. Bisa buat logo dia Mbak Ica. Logo bisa. Luar biasa sekali. Berarti ini besok kalau kita ngomongin logo ya Mas, itu mahal loh kalau desain satu logo itu. Bisa puluhan juta loh, masa bener ya? Iya. Bener gak sih? Ada keinginan gak ini jadi desainer handal gitu? Bilang dong, kalau ingin jadi desainer handal harus gimana? Kemarin itu Mbak Ica. Oh, Alhamdulillah sih ada perusahaan ternama yang juga termasuk dalam kategori Crazy Rich ya. Itu apa memakai jasanya Mas Rian untuk mendesain masker. wow, serius. Dan dicetak berapa itu? Dicetak berapa eksemplar itu? Bisa jadi aku bisa lihat gak sih caranya apa contoh desainnya? Oh nggak buat Instagram ya? Iya. Jadi gini Mas, besok ya kalau ini sebagai input ya ini. Kalau misalnya Mas Rian desain bisa dibikin Instagram khusus yang desainannya Mas Rian Mas. Oh siap. Mbak Ica. Gitu. Iya. Jadi kalau ada orang yang mau lirik, oh ini contoh desainnya Mas Rian. Jadi bener-bener wah ini loh cetakannya sekolah Cordelia. Iya. Ada anak desainer handal, terus ada juga anak public speaking gitu ya, anak Iya. public speaking yang pengen jadi YouTuber handal juga. Jadi nanti keluar ya, kalau udah keluar dari kampus Cordelia bener-bener hebat. Tentunya yang paling bahagia ini Mas Andi-nya dong. Oke, ini gimana pengalaman diajar sama Mas Andi? Mas Andi ini orangnya gimana? Baik. Telaten nggak? Ya, Pasti telaten ya. karakter orangnya. Sabar. Pernah diajak kemana aja? Pernah nggak sih anak-anak diajak jalan-jalan? Gitu? Oh sering Mbak Ica. Sering ya. Bahkan anak-anaknya pernah magang juga. Magang di mana waktu itu? Sama sih. Asrama haji selama 3 bulan tuh Mbak Ica. Kalau kita lihat sekilas mereka kayak biasa ya. Iya, betul. Jadi Wan, anak-anak di sana juga saya ajarkan untuk sadar diri. Karena begini, ketika kita memberikan anak-anak apa itu melatih mental mereka, pertama juga sadar diri. Jadi ketika mereka mendapatkan ujian atau mendapatkan apa ya, misalkan bisa kita bilang ini hal-hal yang memang kurang berkenan, itu mereka sudah kuat.
berdasarkan pengalaman saya, dulu itu kan bukan hanya saja di luar, tetapi juga di keluarga juga ada, apalagi di dunia kerja. Sehingga yang perlu kita kasih dengan anak-anak bukan kita mengkondisikan lingkungan, tapi kita mengkondisikan mental mereka untuk menghadapi dunia luarnya sebenarnya. Itu Mbak Ica. Subhanallah sekali ya. Dan ini pernah ada nggak sih anak-anak yang alumnus ya? Ini aku bener nggak ngomongnya alumnus gitu? Betul, salah. Alumnus dari Cordelia yang sudah benar-benar nggak jadi gitu. Banyak. Banyak Mbak Ica. Contoh? Salah satunya ini temannya baru-baru ini ya. Jadi yang namanya Adik ini kan sedang makan hotel ternama di Surabaya, dan dia setelah magang ini sangat diapresiasi oleh para pimpinan di sana, sehingga kan selesai magang sudah barusan ditelepon kan, Sudah terbukti ya. terbukti Lulusan Cordelia luar biasa. luar biasa. Amin amin ya. Bener ya, Siap. ya kan? Benar-benar jadi orang hebat mas, karena saya yakin nih anak-anak di balik itu semua, anak-anak ini orang hebat semua. Kelihatan banget tuh mas dari muka-mukanya, mereka tuh orang yang cerdas loh. Bener gak sih? Iya. Saya kira itu bener gak sih omongan Pak Herlambang kalau ini orang anak-anak yang spesial? Iya. Ternyata lebih spesial lagi karena mereka cerdas. Iya. Iya kan? Siap, iya. Ini mas kalau di kampus itu kan biasanya ada IP. Kalau mereka ada IP nggak sih? Jadi begini, untuk perusahaan yang inginkan ketika mereka siap untuk menerima tenaga kerja berpendidikan khusus, IP itu hanyalah angka. Jadi yang kita tekankan di sini bukan angka, tetapi hasilnya sebenarnya. Jadi ketika nanti kita berikan profilnya anak-anak ke perusahaan, itu mereka pemilik perusahaan akan mengerti bahwa karena di sini kita sudah memberikan rekomendasi. Anak ini kelebihannya di mana, kemudian hambatannya di mana, kemudian cocoknya di usaha apa, di bagian apa pekerjaannya, sehingga nanti perusahaan ketika menerima ini nggak akan bingung. Oh ternyata sudah ada rekomendasi dari kampus Cordelia bahwa anak ini seperti ini dan bisa ditempatkan di tempat seperti ini. Wow. Tuh. Tadi katanya Mas apa? Nanda. Mas Nanda dia cari jualan. Iya. Jualan apa? Dimsum, Mbak. Dimsum. Dimsum. Wow. Bikin sendiri atau apa ya Mas? Iya. Bikin sendiri? Iya. Kemarin sampai yang bagian produksi apa yang bagian produksi? Esa sama siapa itu? Ariki sama Didi ya. Jadi memang ini Mbak Ica, kita ini juga punya laboratorium kewirausahaan yang namanya kredibilitas. Di mana ketika kami melatih anak-anak ini di dalam kelas, kita berusaha untuk menunjukkan mereka ke masyarakat yang sebenarnya, yaitu tempatnya kredibilitas. Wow. Di situ anak-anak yang mulai membuat sendiri produknya, ada dimsum, churros sama donat. Donat, ada misami juga. Mereka bikin sendiri, kemudian mereka juga dijual sendiri, bertemu dengan pembeli juga sendiri, memasarkan itu juga sendiri. Lewat apa nih Mas Nanda? Pembahasannya ya lewat saudara-saudara. Terus sempat saya tuh keliling kampung halaman. Karena saya kan asli Surabaya. Kampung halaman saya kan di Mojokerto, dekat SPM gitu. Sempat itu kita keliling kampung halaman di situ Mojo ya mau nggak mau ya malu apa nggak malu ya Itu semangat dong. Saya tuh malu loh ya. Ternyata mereka yang seumuran saya aja sudah luar biasa. Saya masih kayak gini udah biasa. Sudah seumuran mereka masih biasa aja, mereka luar biasa. Sudah bisa jualan ya kan. Bisa punya potensi-potensi luar biasa yang perlu digali biar keluar lagi. Misalnya logo nih yang suka desain logo Mas. Siapa? Iya. Rian. Mas Rian bisa jadi desainer. Kalau logo itu bukan desainer ya kayaknya ya, apa sih? Desain ya, desain grafis. Desain grafis ya. Desain grafis. Mas, ini selain bisa bikin logo, bikin apa lagi nih? Benar. Banner. Wow. Tapi emang Mas Rian ini basicnya suka desain gitu ya, Mas Rian. Awalnya dia itu memang suka ini loh, suka media sosial. Oke. Kebanyakan handphone saja. Heeh. Ya, kemudian kita berpikiran, karena kalau sudah pegang handphone dia dengarnya musik aja, sukanya nyanyi lagu ini apa
Ayo nyanyi. Nyanyi ya mas, jangan nyanyi. Coba nyanyi dah. Mau coba ini? Nyanyi. Coba mas Prian nyanyi sedikit. Lalu Oh, kan nggak ada lihat, cuma kamera. kamera harus diborong ya. Nanya. Nyanyi, ayo gimana nyanyi? Ingin tahu nih mas, ingin tahu apa namanya kelebihan mereka yang harus ditampilkan di sini nih kalau desain grafis. Aduh, kalau misalnya di Instagramnya kita bisa lihat dia langsung. Iya. Jadi lo contoh desainnya. Terus mungkin kalau mas apa ini Nanda. mas Nanda jualan suka ada Instagramnya. Wah ini loh ternyata beberapa produk yang pernah aku pasarkan dan ternyata alhamdulillah laris begitu ya. Iya. Mereka juga bisa itu kan begitu ya mas? Iya, beberapa memang ada memang Pintar ada yang bisa berhitung ya? untuk memang ada yang masih butuh bantuan. Bantuan. Iya. Cuman kebanyakan memang Kalau sudah mas Nanda ini Mas Nanda ini masih butuh kalkulator. kalkulator. Iya, karena memang kalau udah usia begitu Mbak Ica, memang kan kemampuan seperti teman-teman kita di sini ini kan ada batasannya. Tapi kita kan masih muda ya mas Nanda ya, masih 20-an kan. Usia begitu maksudnya usia berapa sih? Iya, itu sih Mbak. Itu berarti butuh kalkulator gitu ya mas Iya. ya? Kalau kita hanya fokus begini Mbak Ica, kalau dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus kita jangan fokus pada kelemahannya saja. Nanti waktu kita habis di sana. Iya. Jadi kita harus cari potensi yang lainnya. Sehingga waktu kita nggak habis percuma di situ. Aku setuju sekali nih, jadi anak-anak itu semangat banget. Terus apa ya, ternyata ini masih 2 orang yang aku tahu kelebihannya, apalagi puluhan orang yang di balik layar nih. Aku perlu ngobrol nih sama mereka, apa aja kelebihan mereka. Wah pasti banyak sekali ya mas ya kelebihannya, apalagi mas Nanda ini yang pengen jadi YouTuber terkenal. Wow. Apa channelnya apa? Channelnya apa mas? Aku gak mas. Hah? Jangan aja. Wow, Cak Nanda Channel ini tentang semuanya ya, Iya. Cak Nanda Channel. Tahu aku. Mana coba Cak Nanda Channel gitu. Oh, Nanda Channel gitu. Cak Nanda aja kalau Cak Nanda. bisa. Cak Nanda. Wow. Oh, Cak Nanda gitu ya. Oke. Keren loh mas, yang nonton udah banyak loh, 14 orang, 14 juta loh ya. Kita ngomongin 14 juta kan motivasi ya mas ya. Kali aja bener-bener 4 juta, 14 juta beneran. Tapi emang ya kita harus bener-bener menampilin progres mereka. Iya. Karena mereka adalah orang-orang yang berpotensi untuk benar-benar menjadi orang yang maju. Iya. Harus mas, benar-benar disupport mereka. Iya. Ini mereka berarti sekolah di Cordelia itu 1 tahun aja begitu mas? Tidak kebaca. Jadi memang tergantung dari kemampuan mereka dan hambatan mereka. Oke. Karena memang kita berusaha ketika mereka selesai itu mereka harus bisa punya usaha atau pekerjaan. Kalau Nanda gimana? Ngomongin Nanda aja deh. Kalau Nanda gimana Nanda? Pengennya lulusnya apa nih? Jadi selain jadi YouTuber nih, kalau lulus dari Cordelia tinggal berapa bulan lagi nih lulus? Tinggal setahun lagi. Setahun lagi? Iya. Wow, tinggal setahun lagi ini cepet loh ya kalau kita ngomongin Iya. itu. Dia Mbak Ica. Dia sudah punya menginginkan segera menikah. Oh gitu. Oh sudah ada itu calon. Kalau mau gimana yang kemarin Bu? Oh, kita kan. Oh habis gini, cowok kan mas gampang kalau cowok itu ya. Iya. Oh baru putus ya? Oh baru putus Mbak Ica. Oh baru putus. Masa hubungan nggak boleh diumbar-umbar. Oh iya betul. Ini rahasia ya. Rahasia. Nah, tapi kalau kamu gak diumbar, kamu kalau misalnya nikah gimana coba Nah, itu ya nggak kan? masalah Gitu ya. Iya, iya. Keluarga sendiri sama Biasanya cowok itu gitu mas, lebih apa itu menutup hubungan gitu ya. Tapi kalau cewek tambah kayak status gitu kan, bener gak sih Nat? Pengennya apa nih setelah lulus? saya pinginnya ya kerja di kantoran, terus ya itu pekerja kita saja. Tentunya sesuai sama pikiran kamu ya mas. Terus mas Rian nih pengennya apa? 1 tahun juga lulus ya? Ya sama. 1 tahun. Oh mereka seangkatan ya berarti ya? Apa di Mas Rian? Jangan berdoa. Loh, tapi biasanya katanya suka nyanyi. Oh iya. Nyanyi nih Mbak. Dia berdoa. Iya Mas Rian.
agama Islam? Ya, muslim. Muslim. Muslim apa enggak? Sama. Gimana ini? Wajah-wajah Cina sampel. Singkat sih. Iya bener sih. Gimana Mas? Mas Iya. nanti setelah ini mau kerja di mana? Oh, ini servis. Ini servis. Ini saya. Iya. Wow. Jadi begini, Mbak Ica. Cita-cita mulia ya kan Mas? Iya. Karena memang saya tekankan begini kan anak. Hmm. Pekerjaan apapun yang penting halal itu tidak jadi masalah. Mm-mm. Karena apa? Saya setuju. Karena banyak yang kita lihat Mbak. Mm-mm. Memang terkadang kita ini hanya menilai satu sisi saja. Mm-mm. Banyak kan melihat B ini pekerjaan yang macam tidak. Jadi pekerjaan obvious orang-orang tua mampu memkuliahkan anaknya sampai dengan Iya sarjana. benar. Nah, jadi yang saya tekankan ke anak, apapun yang kamu bisa Lakukan. selama itu halal. Iya. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Yeay. Nggak terasa ya udah 1 jam dan aku senang banget nih Mas Adi sudah berkenan berkunjung ke studio. Kapan-kapan Ya. kita kesini lagi. Mas senang Mas kesini. Dan kawan-kawan kesini lagi ya Mas ya. Meskipun nggak sama Mas Adi boleh kalau kita kesini. Boleh. Masnya kesini sendirian sama Mas tuh boleh. Kita membuka pintu lebar-lebar untuk teman-teman dari mahasiswa Cordelia untuk kesini berkunjung lagi, silaturahmi lagi bersama dengan rekan-rekan sekalian. Siap, Begitu Ica. Mas Andi, kapan-kapan kita ngobrol lagi, kapan-kapan kita ngobrol di depan kamera tentunya ya. Oke, nggak terasa udah 1 jam saya menemani Anda sekalian, tentunya bersama dengan teman-teman dari kampus Cordelia dan juga bersama dengan pembinanya Mas Andi Fuad. Siap. Mas Andi Fuad, titik. Mas Andi Fuad, saya Camalia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu Mas ya, masih running text. Nanti jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu. Udah nggak tegang? Udah nggak tegang ya? Ya. Oh, kan asik-asik kok ya. Tapi kamu belajar jadi hostnya juga. Oh iya, boleh. Nah, bisa nggak ya? Kayak ngobrol biasa, bedanya cuma pas kamera Mungkin gitu. ada ini Mbak Ica, apa namanya, tema-tema terkait dengan cinta. Oh, oke, saya senang sekali kalau bahas soal Karena Mas cinta. Nanda ini jago bercinta. Oh, iya. Itu enggak gitu aku mau tanya Kak. Biasanya kayak podcast dari Cak aja deh, sombongan. ya menghormati tidak masalah. Oh iya, Oh, pasti ya. iya. Kalau ini kan biasanya kan kalau di apa kayak host-host yang di Jakarta kan biasanya ada layarnya, ada kertas itu. Oh, prompter itu, Iya, prompter. oh. Itu prompter. Ya biasanya kan buat aku kayak apa kayak host itu ngomong gitu, Ah, misalnya ah, dia ah. kayak reportan gitu. Ya, itu prompter biasanya kalau apa itu berita, prompter berita. Kalau kita talk show ini ya wis mengalir aja, itu bedanya. Lebih susah sih kalau aku ngomongnya lebih tertantang kalau talk show Mas. Kalau berita, kalau presenter berita semuanya udah disiapin. Terus baca dia. Openingnya itu ya semua sudah disiapin di Jadi situ. kayak terus itu kayak Yes kayak gini talk kayak show. kayak apa sebetulnya kayak di net TV kayak Sule gitu ya. Iya, kayak gini kita itu lagi talk show ngobrol-ngobrol bareng. Ngobrol santai gitu. Ngobrol santai, tapi kan nggak kayak talk show kan, kayak ngobrol biasa kan, Iya. cuma bedanya duduk sama di depan kamera gitu loh Mas. Iya. Kan biasa kan di Sule kan ada lucunya juga. Iya, itu apa ya, komedi. Iya, BTW semangat ya, semoga tercapai cita-citanya. Amin. Jadi kalau Mas Rian pengen jadi cleaning service yang pintar mendesain logo gitu loh Mas ya, kamu bener gak sih? Cleaning service yang jago desain logo gitu Mas. Loh, sudah cita-cita mulia, ada cocokan gede juga ambil Mas. Apa kalau juga gitu ya Mas ya? Sudah ada cita-cita mulianya cleaning service plus gajinya logo itu lebih besar loh. Iya. Loh kamu tahu nggak Mas kalau desain logo itu minimal itu 1 juta loh. Minimal itu, lah benar ya Mas ya? Kemarin dapat 500 ya? Loh. Sama produk service harus mana? Itu yang sampean masih awal loh itu. Sudah dapat segitu tuh sudah anu. Kalau apalagi sampean sudah
Oh, jadi besok jadi cleaning service yang jago desain. Jadi lebih panjang mas ya. Aduh jadi yang titel. Mas pakai titel nggak sih mereka itu kalau S1? Itu enggak, Pak. Enggak ya. Ya, karena mereka begini Pak, yang mereka yang perusahaan butuhkan Skill ya? Skill. Karena kebanyakan teman-teman tuh kalau yang misalkan mau maaf ya, memiliki kesempatan khusus kuliah misalkan bagaimana, itu hasil yang di situ tidak berguna. Iya, Karena benar. ketika mereka masuk ke dunia kerja, perusahaan akan mengkaji ulang itu apakah ini betul atau tidak. Iya, benar banget mas. Aku benar-benar memahami itu. Aku dulu masuk sini aja masih belum lulus kuliah. Oh, di mana Mbak itu? Win Sinar Ampel. Oh, insya. Iya, Lulusan tahun berapa? 2018. Oh, lama ya. Iya, iya. Emang tapi bedanya aku udah nikah. Iya, iya. Nah, aku pas kuliah udah nikah. Emang Oh iya. pas kuliah udah nikah. Semester berapa Mbak? Nikahnya? Semester 7. Oh, sudah mau selesai. Udah mau selesai. Pas mau masuk sini, dapat orang sini juga. Oh, Satu kantor. Cinlok. Cinlok. Ini langsung pulang tak, teman-teman? Iya. Berarti mereka seumuran sama ya? Oh, ada yang umurnya tambah 30 tahun ke atas Pak. Masa? Pacarnya nih berapa? Arli itu? Mana pacarmu? Rumah. Pacarnya sama-sama Chinese. Oh, Iya, akhirnya Cina dia mas. iya. Wajah-wajah Cina. Mamanya, mama lupa. Mama ya? Mama. Oh. Singkek. Kayak mama. Ini wajah-wajah Chinese loh, seriusan. Hah? Apa mau? Susah. Islam. Kamu Islam? Islam. 93 berarti ya? 93 ya? Oh, tahun berapa sih? 93 ya? Oh iya, 93, 93. Malah kira itu mereka masih adik-adik, aku dipanggilnya adik, ternyata seumuran. Paling coba ngomong panggilan adik.